Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat tentunya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke dalam materi ke-12. Itu tentang teknologi pemrosesan transaksi. Nah, berbeda dengan perkuliahan sebelumnya, untuk perkuliahan hari ini kita akan fokus menjadi kuliah asinkronus atau mungkin bisa disebut adalah kuliah yang komunikasi satu arah, di mana saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi ini dan rekan-rekan silakan untuk mungkin bisa dibilang mempelajarinya untuk persiapan UAS nanti. Oke, kita langsung saja ya ke dalam suatu materinya, yaitu tentang teknologi pemrosesan transaksi yang menjadi beberapa agenda utama di sini. Yang pertama, kita akan mempelajari terkait dengan siklus pemrosesan transaksi. Kemudian ada teknik atau metode dan teknologi pemrosesan transaksi, serta pengendalian dari pemrosesan transaksi itu sendiri. Nah, kita langsung masuk ke dalam hal yang pertama ya, yaitu pemrosesan transaksi. Nah, di mana seperti kita ketahui ya, bahwa suatu sistem pemrosesan transaksi itu adalah hal yang vital bagi kegiatan operasional organisasi. Jadi kalau kita ingat kembali di piramida sistem informasi, di paling bawah adalah proses operasional. Sehingga nanti ini adalah bisa dibilang data pertama kita masuk ya di dalam suatu sistem. Jadi ada di bagian ini, di step ini, di langkah ini. Jadi kalau datanya ini di sini tidak baik misalnya, nah itu akan menghasilkan nilai yang tidak bagus juga untuk output keluarnya. Mungkin dalam hal output untuk pembuatan keputusan di akhir misalnya. Nah, ini juga ada konsekuensinya nih. Jadi bila ini tidak dapat dilakukan dengan baik, proses transaksi ini tidak dapat dilakukan dengan baik, konsekuensinya adalah kita bisa mengalami beberapa hal yang bisa merusak nilai datanya, bisa dibilang ya. Misalnya dalam hal kalau misalnya kita punya data tagihan ternyata tidak bisa dilakukan proses transaksi, kita jadi tidak bisa membayar. Kemudian kita sedang melakukan penjualan misalnya, ternyata tidak bisa dilakukan transaksi data juga. Akhirnya tidak ada order yang masuk ke dalam penjualan kita misalnya, jadi tidak tercatat penjualannya. Ataupun kalau misalnya ada yang sedang mengorder juga alat manufaktur ataupun hal-hal lainnya terkait dengan manufacturing, entah itu makanan atau barang-barang, jika proses transaksinya terganggu, pesanan jadi tidak bisa diproses. Atau juga kalau misalnya kita pikirkan kembali ya, di sini transaksi itu tidak hanya sebatas transaksi keuangan, namun transaksi yang lebih umum. Misalnya nanti contohnya kalau misalnya transaksi administrasi terkait dengan perizinan, ternyata proses transaksinya gagal di situ. Nah, sehingga menyebabkan beberapa proses-proses perizinan yang lain juga berpengaruh, gagalnya juga misalnya. Atau mungkin proses untuk cuti. Nah, nanti administrasinya tuh proses administrasinya ada beberapa hal yang terganggu. Entah nanti masalah di proses transaksi di bagian SDM ya, atau mungkin di bagian bagian unit kerjanya dia bekerja atau yang lain halnya ya. Jadi ada yang bisa menyebabkan hal itu jadi terganggu. Nah, untuk diinformasikan juga bahwa sebelum adanya komputer, transaksi-transaksi, proses-proses transaksi ini diprosesnya tuh masih berbentuk manual. Meskipun sekarang sudah ada komputer pun, cara alurnya ya, proses transaksi itu secara garis besar tidak berubah alurnya. Jadi masih seperti itu saja. Cuman pembedanya adalah dengan menggunakan komputer atau mungkin inovasi teknologi, itu bisa menyebabkan nilai efektivitas dan efisiensi ataupun kemudahan dalam hal penggunaannya menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin kalau kita lihat ya di dalam suatu bagannya, di sini bagan siklus pemrosesan transaksi, ini adalah hal-hal yang umum ya, yang mungkin bisa rekan-rekan lihat dalam suatu proses transaksi. Kita analogikan saja sebagai proses transaksi di online shop. Nah, kurang lebih akan seperti ini nih. Jadi mulai dari pencatatan transaksi, mungkin di situ adalah kita melakukan searching data atau searching barang. Nah, barangnya kalau udah ada yang oke, nah dilakukan transaksi pertama mungkin adalah melakukan chatting ke sellernya. Barangnya ready atau enggak misalnya.
Jadi kalau ada ready, nah itu di set lagi tuh. Kita masukin misalnya ke dalam keranjang. Kita beli banyak barang tuh, nanti bisa jadi barangnya kita mau beli suatu barang tuh secara batch nanti ya, bisa di sini ya. Ataupun nanti penjualnya juga bisa menyiapkan barang-barang yang nanti dia akan beli secara batch, karena yang bisa yang membeli barangnya itu tidak hanya dari kita saja, mungkin ada beberapa orang yang lain membeli barang yang sama. Nah, di sini dilakukan validasi tuh. Jadi dari keranjang tadi bisa dilakukan validasi kalau dari sisi dari sisi buyer, kira-kira sudah sesuai atau belum nih, entah jumlah barangnya, note-nya mau dikasih ke penjual, dan seterusnya. Jika sudah, bisa dilakukan proses transaksi tadi. Entah nanti kalau sudah dilakukan pembayaran dengan merchant sesuai banknya ya, itu mungkin bisa dilakukan ada proses pembuatan dokumen transaksi bentuknya invoice digital mungkin. Nah, nanti ada juga log transaksinya tuh. Log transaksi di banknya, kalau dia diinfokan bahwa sudah melakukan pembayaran tanggal berapa, jumlahnya sekian, ke seller mana misalnya. Itu ada log transaksinya tuh, transaksi keuangan dari banknya misalnya, atau mungkin dari transaksi keuangan dari bank menuju online shop-nya, buat langsung ngasih tahu pembayaran telah terverifikasi, tinggal menunggu proses misalnya konfirmasi penjual misalnya. Nanti lanjut terus, dari penjual melakukan packing, diberikan ke dinas ekspedisi melakukan update tuh, di situ melakukan update master data ya, master file-nya tuh. Apakah sudah diproses, atau sedang dikirim, atau mungkin sedang di packing di bagian dinas ekspedisi cabang mana. Nah, itu informasinya jelas tuh, ada di dalam log kontrolnya misalnya. Dalam itu mungkin trackingnya ya, ada fitur tracking juga untuk melakukan kontrol. Dan kalau sudah selesai, nanti bisa dilakukan pesanan sudah dikirim, atau pesanan selesai, menunggu review misalnya, ulasan. Nah, itu master data diupdate lagi tuh, dan seterusnya. Jadi kurang lebih transaksi akan sama seperti ini, tergantung nanti konteksnya, apakah dia bentuk transaksi finansial, atau tadi transaksinya data untuk administrasi, atau mungkin transaksi data yang lain-lainnya lah. Jadi bisa macam-macam ya, jadi tidak hanya transaksi bentuknya adalah keuangan. Nah, kita lanjut kembali. Nah, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa proses transaksi itu bisa manual sampai pun bisa sekarang udah digital ya. Nah, kalau kita ingat, kalau misalnya analoginya masih sama tentang penjual belian tadi barang, itu kita bisa lihat di zaman-zaman dulu itu ada yang namanya penjualan door to door. Atau mungkin bisa dibilang penjualan kunjungan sales ya. Jadi datang pintu ke pintu ya, dari pintu ke pintu di rumah orang calon-calon pembeli. Nah, di situ dilakukan pencatatannya masih manual tuh. Apakah dia mau beli atau tidak, potensial buyer atau tidak, dan seterusnya. Terus juga semakin berkembangnya zaman, nanti ada juga muncul media elektronik, salah satunya adalah televisi dan telepon. Nah, itu muncul tuh, jadi ada bukan online shopping ya, promosi suatu barang lewat media elektronik TV misalnya. Waktu itu yang saya ingat ada yang namanya TV Legal Home Shopping namanya. Nah, di situ dilakukan pemberian promosi barang, informasi barang, demonstrasi barang lewat televisi, di mana nanti dilakukan aksi berikutnya menggunakan telepon bagi calon pembeli untuk menghubungi penjualnya. Jadi nanti bisa melakukan order sales via telepon. Nah, itu sudah bisa dilakukan pencatatan via komputer, tapi dalam hal ini adalah mungkin di call centernya si penjualnya ini tadi ya. Entah tadi kalau Legal Home Shopping ya tadi call centernya Legal Home Shopping. Jadi dicatat di sana. Nah, terus kemudian nih udah maju lagi nih. Ternyata order pembelian zaman sekarang bisa aja yang berbentuknya manual atau mungkin udah via komputer full ya misalnya. Yaitu kalau udah via komputer full bisa dibilang itu adalah online shop ya. Tapi yang manual itu masih ada tuh. Kita beli misal di Hero Supermarket atau Giant atau mungkin di pasar tradisional itu masih ada tuh kita melakukan penjual belian secara manual ya. Dan di mana di situ pencatatan juga masih manual. Nah, itu beberapa contoh ya proses pencatatan transaksi. Nah,
Untuk yang ini juga sudah mulai terjadi nih, bagaimana suatu pencatatan data transaksinya tadi dari yang manual digunakan ke digital. Ada beberapa hal, misalnya di sini salah satunya adalah KeyDisk di situ ya. KeyDisk itu berbentuk seperti data yang diinput menggunakan keyboard disimpan ke media penyimpanan. Jadi bentuknya tuh kalau rekan-rekan ingat yang namanya floppy disk itu zaman dulu ya. Jadi yang zaman dulu pakai floppy disk ada 3/4 floppy A ya zaman dulu tuh. 3,5 floppy A, 5/4 floppy A. Bisa ada 2 tuh dulu, zaman dulu ya, disketnya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin penyimpanan datanya dimasukin ketik, dimasukin ke flash disk misalnya, atau mungkin ke CD mungkin ya, atau disket, atau tadi DVD, atau Blu-ray disk kalau sekarang ya, dan seterusnya. Jadi pokoknya bagaimana nanti input data yang dari keyboard itu bisa disimpan di suatu media penyimpanan bentuknya key disk. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga nanti yang menyimpannya itu tidak dalam bentuk key disk lagi ya, tapi udah menjadi penyimpanan data atau bukan penyimpanan juga ya, bisa melakukan penginputan data juga berdasarkan OCR atau di sini Optical Character Recognition, di mana sistem membaca dan menyimpan data ke media penyimpanan yang memiliki format dan standar yang harus diikuti. Jadi udah baku nih formatnya. Nah, contohnya seperti apa? Itu adalah contoh kalau misal kita tahu ada yang namanya 7 segment. 7 segmen. Nah, rekan-rekan mungkin pernah menggunakan kalkulator ya, kalkulator yang manual, bukan yang dari smartphone mungkin ya. Dari kalkulator yang manual, kalkulator dagang, macam-macam. Nah, itu biasanya dia terbagi-bagi menjadi 7 segmen. Bentar, saya tampilkan dahulu contoh sharingnya. Baik, sudah terlihat di sini rekan-rekan. Nah, ini 7 segmen seperti ini. Jadi ada 7 segmen. Ada segmen ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5, 6, 7. Nah, 7 segmen seperti ini, 7 segmen seperti ini. Nah, bagaimana ini maksudnya digunakan untuk melakukan input dan pemasukan data? Jadi ini contohnya yang sudah ada ya, proyek yang sudah ada di KPU-nya Indonesia misalnya. Di mana KPU Indonesia saat itu memiliki nama sistemnya adalah Situng, Sistem Perhitungan Suara. Nah, di situ dia melakukan pembacaan data, scanning, yaitu bentuknya seperti ini, segmen-segmen seperti ini. Jadi kalau misalnya dia tulis ada 9 suara yang masuk. Nah, kalau 9 suara yang masuk, tinggal ditulis saja tuh, dierengin ya. Dikerengin ada 9. Nah, misalnya seperti itu. Atau kalau 8 akan menjadi seperti ini misalnya. Jadi ini yang titik-titiknya tadi nanti akan dihubungi sama garis. Nah, kenapa kita lakukan kayak gini? Biar terstandar di guideline ya. Jadi ada guideline-nya nih. Ada standar penulisannya. Tadi kalau misalnya 2 seperti ini mungkin ya. 3 dan seterusnya. Nah, kenapa kita harus bikin standar yang kayak gini? Kita takutnya kalau kita gunakan handwritten recognition, nah, tulisan orang-orang tuh ada yang aneh-aneh. Misalnya ada yang nulis angka 7. Ada juga yang 7-nya seperti ini. Nah, dikira jadi kayak angka 1. Atau angka 1 yang jadi seperti angka 7. Nah, itu sering kejadian tuh. Sehingga kita coba melakukan standarisasi tulisan menggunakan 7 segmen seperti ini. Itu yang kita lakukan untuk KPU. Waktu itu saya juga termasuk gabung di timnya ya. Dengan Universitas Indonesia waktu itu Pusat Ilmu Komputer, yang kita bantu dalam pembuatan sistem perhitungannya secara online ini nih, atau mungkin secara digitalnya ini dengan scanning di mana nanti ada formulirnya tuh. Formulirnya bentuknya sebenarnya magnetic ink character recognition. Jadi seperti, bentar saya kembalikan lagi sharingnya ke slide presentasi. Nah,
Ada yang bentuknya MICR ya, Magnetic Ink Character Recognition. Nah, di sini biasanya digunakan tinta magnetik. Biasanya ditemukan pada slip check dan deposit, atau juga nanti ada juga yang di mesin-mesin ATM tuh. Jadi kalau rekan-rekan tahu, mesin ATM tuh sebenarnya dia nggak pakai tinta khusus sebenarnya juga ya. Dia cukup digesek-gesek aja. Kalau misalnya rekan-rekan punya slip transaksi dari ATM misalnya, nah itu bisa dimainkan. Dicoret-coretnya pakai kuku aja misalnya, atau mungkin pakai benda-benda yang agak-agak tajam ya, dia langsung bisa membuat suatu huruf-huruf atau informasi tertentu. Nah, kalau di sini dalam 7 segmen ini waktu itu kita bikin bentuknya ada yang bentuknya MICR juga. Jadi dalam bentuk formulir kalau misalnya kita ingat ada yang namanya LJK, lembar jawaban komputer. Nah, lembar jawaban komputer itu juga sebenarnya dibuat menggunakan tinta magnetik ini sebenarnya. Dimana nanti kalau kita taruh ke dalam sistemnya, sistem scannernya, itu langsung komputer bisa merecognize bahwa ini formulir apa nih? Formulir kalau misalnya tadi KPU, apakah formulir A1, B1, C1, dan seterusnya misalnya. Bisa langsung kedeteksi tuh. Dimana nanti juga isi dari formulir itu nanti akan disesuaikan dengan tipe formulirnya. Nah, kalau tadi contohnya yang misalnya C1, misalnya tadi yang surat suara C1. Nah, itu formulirnya akan beda-beda kan layoutingnya ya. Posisi jumlah suaranya tuh ada di mana, jumlah suara yang sah di posisi berapa, yang tidak sah ada di bagian mana, yang rusak ada di bagian mana misalnya, dan seterusnya. Nah, itu bisa ditulis, nanti ditulisnya ngikutin guideline tadi 7 segmen, nah itu langsung kedetek tuh nanti dia. Jadi digabung, kalau kita di KPU waktu itu digabung tuh antara OCR dan MICR ya. Dan di sini juga mungkin bisa rekan-rekan coba ya, sebenarnya di dalam lembar jawaban komputer itu tidak perlu kita menggunakan pensil 2B sebenarnya. Bisa aja kita menggunakan pensil B misalnya, atau mungkin pensil 2H, atau mungkin pulpen. Itu bisa dimungkinkan untuk digunakan untuk pengerjaan soal LJK misalnya. Karena di situ komputer bisa merecognize juga. Cuman kalau tadi pakai pulpen, takutnya kalau salah nggak bisa dihapus. Kalau pakai 2H atau mungkin B, takutnya di situ agak-agak kurang terlihat misalnya. Nah, bagusnya sudah dilakukan penelitian-penelitian, ternyata 2B yang paling optimal. Dihapus mudah dan gampang dibaca oleh komputer. Nah, itu contohnya kenapa banyak tuh yang lembar jawaban komputer pas lagi UN, ujian nasional misalnya, itu menggunakan LJK yang buat seperti itu. Karena itu fungsinya MICR tuh. Nanti sistem yang nge-scan terus langsung ngecekin nilainya berapa secara otomatis dan seterusnya. Nah, itu contoh yang paling mudahnya ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh juga OCR-nya nih. OCR, ada OCR-A, OCR-B ya. Mungkin kalau rekan-rekan tahu, OCR-A ini lebih sering muncul di mana kira-kira? Nah, ini tuh sering munculnya di kartu-kartu bank zaman dulu. Atau mungkin kalau ada yang punya Visa, Mastercard, atau punya kartu debit, kartu kredit, yang mungkin Mastercard tadi. Nah, itu mungkin tulisannya kurang lebih mirip yang di OCR-A. Atau mungkin kalau rekan-rekan punya buku tabungan, coba dicek lagi. Nah, itu tulisan angkanya juga seperti OCR-A sebenarnya. Karena bank-bank kalau nggak salah tuh dia menggunakan standar dalam hal recognize karakter, dia menggunakan OCR-A ini. Sedangkan yang OCR-B ini mungkin di komputer-komputer standar sekarang ya, entah bentuknya Arial, atau saya lupa nih Arial kalau nggak salah ya OCR-B ini. Jadi default tulisan awalnya di Microsoft Word kalau nggak salah Arial atau Calibri itu saya lupa. Nah, itu bentuknya seperti itu ya. Jadi udah ada standar-standarnya dia sebenarnya. Nah, kemudian juga di dalam transaksi ini, kalau misalnya kita melakukan transaksi di bank, itu biasa kita memiliki suatu kode transaksi. Nah, kode-kode transaksi itu ternyata memiliki suatu arti tertentu. Dan itu standar antar seluruh bank di dunia, itu sama tuh standarnya. Namanya di situ ISO message bisa dibilang ya. Jadi untuk ngecek apakah transaksinya sukses atau gagal atau suspicious transaction. Nah, semuanya dicek berdasarkan ISO message ini nih.
Nanti kalau ISO message-nya oke, misalnya 001 misalnya, nanti langsung dibikin transaksi sukses. Kalau misalnya anggap aja 002 itu gagal, misalnya anggap aja seperti itu, langsung tulisannya transaksi gagal, dan seterusnya. Jadi di sini ada informasinya tuh di dalam suatu proses transaksi yang sudah terstandar di bank-bank dunia ya. Di Indonesia juga sama, standarnya sama seperti itu untuk melakukan transaksi antar bank atau transaksi dengan bank yang sama dan seterusnya. Nah, lanjut lagi ya. Di dalam proses transaksi ini itu perlu ada proses pengecekan data ya, atau melakukan data testing. Itu diperlukan karena data yang disimpan di database itu punya format atau standar baku yang ya tadi yang sudah fix ya, udah final gitu ya. Sehingga kalau misalnya tadi ada yang masuk suspicious transaction atau mungkin tadi transaksi gagal atau mungkin transaksi berhasil tuh lognya nanti jelas, log transaksinya jelas. Makanya nanti tiap rekan-rekan kalau misalnya tadi transaksinya keuangan selesai, biasanya yang kita butuhkan adalah resinya tuh, resi banknya atau resi dari ATM-nya ya. Untuk menjaga kalau misalnya transaksi kita ada yang bermasalah, kita bisa menggunakan itu untuk sebagai barang bukti bahwa transaksi kita salah dan seterusnya. Nah, itu formatnya udah standar juga tuh di dalam struknya ATM tadi ya, atau mungkin struknya di bank setelah melakukan transaksi. Udah jelas kode transaksinya, terus card number-nya, nomor rekeningnya, tujuan, saldonya dan seterusnya. Itu udah jelas tuh format-format informasi yang ada di situ. Meskipun ternyata antara bank itu ternyata punya standar format layouting yang berbeda, tapi isinya sama. Tapi layoutingnya berbeda, tampilannya berbeda. Nah, itu yang nanti biasanya akan dimainkan sama bank sentral atau mungkin bank-bank yang punya layanan integrasi ya, seperti ATM bersama misalnya. Harta jasa ATM bersama yang fungsinya untuk melakukan integrasi data transaksi seperti itu. Nah, di dalam ini tadi ada data yang bisa dianggap transaksi sukses, berhasil, atau gagal, ataupun tadi suspicious ya. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena ada data yang tidak lengkap. Jadi kayak contohnya pas lagi dilakukan transaksi, internetnya mati tuh, atau jaringan antar banknya mati, atau jaringan di banknya itu, di ATM bank itu mati. Hingga tadi informasi yang diberikan ke bank yang lain itu kepotong. Jadi nggak lengkap. Nah, informasi-informasi yang kepotong nggak lengkap itu biasanya menyebabkan transaksi gagal. Tapi ada juga kejadian-kejadian yang masih lucu juga tuh yang kayak gitu ya. Padahal kan kalau kita ingat lagi di pertemuan sebelumnya ada yang namanya ACID ya, ACID, atomic, terus konsisten, isolated, sama durable ya. Padahal kalau bisa di situ udah dibilang durable contohnya. Kalau sudah dianggap selesai, ya mau diapa-apain juga, mau ATM yang meledak, kebakar, macam-macam, ya harusnya selesai-selesai juga tuh. Nah, ini kalau misalnya tadi ternyata mati lampu tiba-tiba di mesin ATM-nya, nah ternyata ada beberapa data yang udah keduluan tuh, masuk ke duluan, kirim duluan, ada beberapa data yang kirim duluan. Nah, ternyata dia nggak bisa ngebalikin data ininya, informasi baliknya. Jadi biasanya kalau kita data internet misal ada in, ada out. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi kalau data yang udah keluar, ternyata data yang udah keluar diterima, harusnya akan memberikan informasi sinyal masuk lagi tuh kalau ternyata itu udah diterima. Nah, itu kepotong tuh. Nah, gara-gara kepotong kayak gitu, meskipun tadi bilangnya durable, ternyata ada kejadian di mana transaksinya tetap dipotong, padahal tetap dilakukan. Padahal ternyata di tengah jalan ada yang nggak bisa dipakai datanya, karena tadi datanya kepotong ya. Nah, itu banyak kejadian juga seperti itu mungkin di saat-saat ini tuh, pas lagi musimnya hari belanja online nasional mungkin ya, itu banyak terjadi tuh. ATM dan seterusnya lah ya, mungkin rekan-rekan pernah mengalaminya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan suatu transaksi itu gagal ya. Ada yang tadi contohnya input datanya hilang. Jadi karena lupa diisi dan seterusnya. Itu karena tidak ada validasinya tadi ya. Ada juga yang ukuran data. Jadi ini biasanya terjadi pas lagi melakukan integrasi data antar bank nih. Jadi di satu bank, itu data yang bisa diterima mungkin hanya 100 karakter.
ternyata di bank tertentu data yang bisa terima cuma 50 karakter. Nah, ada yang data yang 100 terpotong jadi cuma 50. Nah, itu menyebabkan ternyata ada yang kepotong atau mungkin ada beberapa hal yang bikin transaksinya nggak sukses lah. Nah, di situ bisa kelihatan tuh ukuran data. Tipe data, nah ini juga lucu nih. Misalnya kejadian antara kita melakukan transaksi antar bank internasional, entah Indonesia dengan Jepang, atau mungkin Indonesia Korea, Indonesia Cina, dan seterusnya, di mana ternyata Korea, Jepang, Cina, mungkin Rusia juga, Jerman, itu memiliki alfanumerik yang berbeda, alfabetnya beda dia. Ada kalau Korea, Cina, Jepang mungkin hurufnya huruf rumput ya, bisa dibilang ya, seperti huruf rumput. Kemudian tapi ada juga Jerman, Rusia, dia menggunakan simbol-simbol yang beda-beda juga tuh. Atau mungkin Arab ya, menggunakan huruf Arab ya. Nah, seperti itu. Jadi ini menyebabkan tipe data tuh bisa menyebabkan juga transaksi gagal juga tuh kalau tipe datanya nggak sesuai. Tentang data, ini juga sering terjadi nih. Jadi ada yang misalnya transaksi zaman dulu ya, tapi zaman dulu misalnya di rekeningnya dia hanya sisa misalnya uangnya cuman 50.000, ternyata dia melakukan transaksi 100.000. Nah, negatif dong, harusnya negatif 50.000. Nah, kalau zaman dulu itu masih ada yang bisa dimainkan tuh, dimain-mainin tuh. Jadi nanti dilakukan pembayarannya lewat bank. Nah, kalau zaman sekarang, kalau misal saldonya nggak mencukupi untuk transaksi, melakukan transfer misalnya, itu udah nggak bisa dilakukan tuh untuk menjaga rentang data ini. Tapi zaman dulu ada yang nggak dilakukan pengecekan seperti itu, sehingga akhirnya banyak kejadian nilai negatif masih diizinkan. Terus nanti kalau dia datang ke bank, nah itu ditagih baru. Seperti itu. Nah, terus ada juga data tidak valid. Nah, ini mungkin rekan-rekan pernah ada yang input karakter tertentu ya, mungkin namanya escape karakter. Nah, itu ternyata menyebabkan data nggak bisa dibaca. Contohnya tadi, misalnya kita nulis datanya tuh ada tanda seru, tanda tanya, tanda dolar, tanda macam-macam lah. Ternyata itu karakter-karakter seperti itu ternyata nggak diizinkan, karena nanti ada kaitannya dengan melakukan integrasi data antar bank. Jadi nanti untuk melakukan konversi data di bank satu, data yang lainnya untuk menjadi standar data bank yang sama, itu ada fungsi melakukan pemanggilan data berdasarkan karakter. Nah, kalau ada muncul karakter-karakter yang misalnya entah bar pipe, atau mungkin hashtag, atau mungkin dan misalnya ya, a person, itu mungkin bisa itu bisa membuat suatu transaksi data jadi bikin error tuh. Mungkin di awalnya nggak error, tapi pas lagi dilakukan konversi data menjadi data integrasi satu bank, itu jadi ngebikin error tuh. Nah, jadi banyak juga akhirnya bank-bank meminta nggak boleh dimasukkan escape karakter seperti ini. Nah, itu untuk yang menyebabkan data tidak valid ya. Nah, kemudian ada juga ini yang datanya ternyata beda nih, terjadi kebedaan kegamblangan antara data di bank satu sama data di bank satunya lagi. Data bank pengirim ke data bank tujuan misalnya. Nah, ternyata ada kegamblangan di situ misalnya. Nah, itu yang biasanya juga sering terjadi ya, sehingga akhirnya nanti dilakukan konsolidasi transaction. Itu juga ada tuh beberapa kali saya temukan. Waktu itu saya juga membuat sistem pengecekan data ya, konsolidasi data antar bank itu di Artajasa yang bersama. Jadi saya pernah lihat juga ketemu kejadian seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada 3 alasan utama dokumen laporan itu perlu dihasilkan. Pertama adalah untuk memberikan suatu informasi. Jadi intinya adalah dia memberikan informatif, memiliki sifat informatif. Kemudian juga dokumen data tadi, laporan data yang dihasilkan itu sifatnya action. Jadi kalau kita bilang kirim, ya beneran kirim. Kalau ternyata nggak dikirim, nah itu kita bisa melakukan pelaporan. Kalau ternyata pengaduan masalah, ini kita udah mengirim transaksi gini, ternyata nggak terkirim nih. Kita bisa melakukan pengaduan. Itu action juga. Nah, selain itu juga bentuknya adalah investigasional. Jadi kenapa kita perlu ada resi atau
masukin struk ATM atau bank, itu fungsinya untuk jaga-jaga tadi ya, untuk dilakukan investigasi. Kalau misalnya ternyata kita salah ngirim ke rekening, misalnya rekening palsu, atau mungkin rekening-rekening penipu, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita mainkan tuh. Setidaknya mungkin bisa mengamankan calon-calon pembeli yang lain untuk tidak transaksi di rekening palsu tadi misalnya. Jadi untuk sebagai bahan investigasional. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, di dalam transaksi ini ada 3 metode ya digunakan untuk memproses data transaksi dalam mengupdate master file. Ada yang sifatnya batch, ada batch langsung atau langsung, udah langsung otomatis semuanya langsung online ya. Nah, batch itu biasanya muncul di jenis-jenis transaksi zaman dulu, mungkin tahun-tahun 90-an atau 80-an dulu ya. Dimana ini contohnya zaman dulu tuh baru pertama kali muncul kartu kredit, kartu debit, tahun 80-an, tahun 90-an. Dan di situ ternyata mesin EDC yang buat gesek-geseknya itu, gesek-gesek kartunya itu, belum terhubung secara online. Jadi dia hanya menyimpan data transaksi di mesin EDC-nya. Nanti kalau udah 1 hari udah selesai digunakan, nah itu karena udah 1 batch tuh digunakan, itu dikirim ke banknya tadi, bank yang punya rekanan dengan si penjual itu, entah Mandiri, BCA dan seterusnya ya. Itu dikirim secara juga mungkin bisa jadi secara batch juga. Jadi pengirimannya nggak tiap hari tuh. Mungkin di transaksi data disimpan tiap hari. Jadi satu transaksi, satu batch misalnya. Terus nanti pengirimannya juga bisa jadi batch juga tuh. Entah nanti datang ke banknya seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu zaman dulu ya. Karena kalau misalnya datang ke banknya tiap hari, bisa jadi rugi di ongkos jalannya ke sana. Nah, itu batch, itu zaman dulu tuh, yang belum terhubung internet. Nah, ada juga yang sifatnya batch, tapi diproses secara langsung. Nah, ini yang bisa dibilang semi-online lah, bisa dibilang ya. Jadi, dikirim, gesek 1 hari full misalnya. Nah, kalau sudah selesai seluruh transaksi 1 hari itu, mesin EDC-nya dicolok. Nah, ini juga mungkin metode-metode di tahun 90-an menuju 2000-an nih. Internetnya masih belum bagus juga. Jadi akhirnya dia bikinnya digilir tuh internetnya, pemakaiannya. Kalau udah selesai proses bisnis yang ada di entah marketplace itu misalnya, nanti baru bisa dikirim lewat online-nya tadi, biar bisa langsung diproses sama bank. Jadi di batch di dalam EDC-nya, dicolok di akhir hari misalnya. Seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Atau ada juga yang di zaman sekarang nih, yang udah secara online diproses langsung. Jadi kita udah gesek mesin EDC-nya misalnya, udah langsung otomatis kita dapat notif kalau saldo kita berkurang misalnya. Untuk transaksi berapa ratus ribu atau berapa ribu atau berapa juta dan seterusnya. Nanti yang online tuh, online diproses langsung. Atau kita menggunakan online shop. Nah, itu juga sebenarnya ada lucu-lucunya juga tuh, bisa batch secara langsung atau online secara langsung juga. Karena tergantung sistem pembayarannya. Ada pembayarannya COD, ada juga pembayarannya yang langsung lewat ATM, atau mungkin merchant-merchant entah GoPay atau OVO dan seterusnya yang lain-lain ya. Nah, itu bisa disesuaikan juga. Jadi udah ada metode lain-lain juga nih kalau online shop sekarang ya. Nggak full online juga sekarang sebenarnya untuk pembayarannya. Tapi untuk pencatatannya sih online shop ini udah online sebenarnya. Tapi untuk pembayarannya ternyata ada yang bentuknya manual ya bisa dibilang ya. Atau nge-batch dulu tuh tadi. Di-batch satu-satu dulu. Nah, seperti itu. Nah, untuk selebihnya bisa dibaca sendiri ya. Itu ada kelebihan, kelemahannya juga dari tiap jenis-jenis pencatatan prosesnya tadi. Nah, untuk pengendalian proses di sini perlu dilakukan hal-hal tertentu ya untuk menjaga agar format dokumen tersebut dapat diminimalisir errornya. Nah, ini ada beberapa hal. Mulai dari kalau tadi dokumennya itu diberikan nomor dokumen catatan, nomor
laporan atau mungkin nomor, kalau misalnya tadi nomor struknya, struk transaksi. Nah, itu biasa sifatnya nomor-nomor tersebut tuh sifatnya unik. Jadi nggak sama tuh, nggak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan kontrol dengan melakukan pengendalian melalui antisipasi. Misalnya tadi melakukan monef ya. Monef di tanggal-tanggal tertentu akan dilakukan monitoring evaluasi tadi. Misalnya, ada nggak nih data-data yang perlu dikonsolidasi tadi antara bank? Biasanya ada masalahnya tuh antara bank tuh, bank A ke bank B, bukan bank A ke bank A. Jadi ada antar bank. Nah, itu biasanya ada masalah tuh. Nah, biasa dilakukan konsolidasi menggunakan pengendalian melalui antisipasi. Nah, ada juga dilakukan kontrol dengan melakukan atau menghasilkan dokumen transaksi ya sebagai produk transaksi di sini ya. Contohnya tadi yang struktur bukti bayar semacamnya itu tadi ya. Kemudian ada juga kegiatan transaksi yang menghasilkan laporan kontrolnya. Misalnya di sini adalah semua jenis transaksi penjualan, baik itu via cash atau kredit ya. Jadi yang dari mesin di kasir, misalnya kalau tadi dari ATM atau mungkin EDC kali ya. Kalau ini dari mesin yang ada di kasir tuh. Bisa kalau di kasir kan ada mesin roll-rollnya juga tuh. Nah, itu bisa dilakukan kontrol dari laporan itu juga tuh. Biasanya di mungkin supermarket ya, itu dilakukan kontrol dari situ untuk dicek bener nggak nih pemasukan kita hari ini berapa, ngeliat dari itu. Terus dicek dengan yang di banknya tadi tuh, transaksi yang menggunakan ATM berapa, bener nggak? Atau mungkin yang menggunakan cash berapa, bener nggak? Neraca balance-nya dicek, apakah sesuai atau enggak, dan seterusnya. Nah, ada juga transaksi yang berkaitan dengan menghasilkan laporan pengawasan total. Nah, ini biasanya struk tunai yang digunakan sebagai kontrol untuk penjualan dan pembelian tunai pada transaksi. Ya, kwitansi bisa dibilang ya. Ada contohnya yang bentuknya adalah kwitansi. Itu contoh pengendalian proses transaksi. Nah, nanti ada juga beberapa yang lain-lainnya juga tuh. Entah nanti transaksinya ada yang lewat telepon, atau mungkin tadi yang menggunakan online shop ya. Itu yang zaman-zaman sekarang tuh. Jadi menggunakan digital invoice. Ini yang lainnya tinggal rekan-rekan baca saja ya di sini. Nah, audit trail itu tadi fungsinya adalah untuk melakukan jejak referensi yang memungkinkan pelacakan transaksi sejak transaksi tersebut dilakukan secara manual atau mungkin secara online yang dilaporkan. Jadi nanti akan dilakukan agregasi dengan transaksi lain atau sebaliknya. Jadi yang tadi saya bilang mungkin kalau tadi rekan-rekan ada yang melakukan transaksi ke seller-seller yang penipu misalnya ya, atau fraud, scam semacamnya kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan audit trail nanti. Kita melakukan pelacakan jejak transaksinya. Nah, itu fungsi audit trail seperti itu maksudnya. Biasanya sih untuk tindakan kriminal. Nah, ini nomor-nomor yang bisa dipakai ya. Ada yang bentuknya nomor dokumen, terus ada nomor proses data, nomor batch dokumen, nomor transaksi, dan seterusnya. Ini nomor-nomor yang bisa digunakan untuk menjadi audit trail tadi ya, pengecekan jejaknya tadi. Ini hanya seperti itu ya di sini untuk proses transaksi. Mungkin itu yang dapat saya berikan untuk hari ini. Selebihnya nanti kita bisa melakukan diskusi di dalam pertemuan tatap muka ke depan ya. Jadi bila nanti masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini, bisa rekan-rekan lakukan tanya jawab atau mungkin tadi kita dilakukan diskusi di pertemuan tatap muka berikutnya. Sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.